Media Vietnam menyebut Shin Tae-yong membantu negaranya memuluskan balas dendam ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024, usai mengalami 3 kekalahan dari Garuda secara beruntun. Timnas Indonesia dan Vietnam akan kembali berduel di Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pasukan Garuda dan Golden Star sendiri tergabung satu grup di grup B bersama 3 tim lainnya yakni Filipina, Myanmar, dan Laos. Di atas kertas, timnas Indonesia dan Vietnam menjadi 2 tim yang difavoritkan akan finish di 2 besar sekaligus menyabet tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Sebelum saling bentrok, timnas Indonesia dan Vietnam telah bertemu sekitar 3 kali pada tahun ini di ajang resmi agenda FIFA. Hasilnya Garuda menyapu bersih laga dengan kemenangan. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di leg pertama putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 Maret 2024 di kandang, dan menang 3-0 di leg kedua pada 26 Maret 2024 di markas lawan. Sebelumnya, timnas Indonesia juga berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 di putaran final Piala Asia 2023 yang digelar pada 19 Januari 2024. Namun dalam menghadapi gelaran Piala AFF 2024, Shin Tae-yong menyebut timnas Indonesia memiliki satu masalah yakni kesulitan untuk memanggil para pemain yang berkarier di luar negeri atau abroad. ST sulit memanggil para pemain abroad dan pemain senior dikarenakan Piala AFF 2024 tak masuk dalam kalender FIFA Matchday. Karenanya, pelatih berusia 54 tahun itu memastikan bakal menggunakan para pemain U22 untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Seperti yang semua tahu, ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Kata Shin Tae-yong di FX Sudirman, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Halaman selanjutnya, jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar, mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior, tambahnya. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar, mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior, tambahnya. Tim kita akan datang dengan timnas U22, jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain, katanya lagi. Meski hanya menggunakan para pemain U22, Shin Tae-yong tetap percaya diri timnas Indonesia akan mencapai target untuk lolos ke final Piala AFF 2024. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final dan kemampuan kita segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jelas Shin Tae-yong. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF. Cerus pelatih berusia 54 tahun tersebut. Rupanya, media Vietnam yakni The Thao 247 justru mendengar Shin Tae-yong akan menggunakan skuad U22 di Piala AFF 2024 nanti. The Thao 247 menilai keputusan ST itu telah membantu memudahkan skuad Golden Star untuk menandingi timnas Indonesia sekaligus membalaskan dendamnya usai 3 kali kalah dari Garuda secara beruntun. Resmi, pelatih Shin Tae-yong menegaskan, kabar baik untuk tim nasional Vietnam. Tulis The Thao 247 dalam artikelnya. Pelatih Shin Tae-yong memastikan Indonesia tidak bisa membawa skuad terkuat ke Piala AFF. Imbuhnya. Fakta bahwa Indonesia hanya menggunakan tim U22 agak membantu Vietnam bernapas lega dan memperbesar peluang balas dendam pada Indonesia setelah 3 kekalahan beruntun. Tulisnya lagi. Sesuai jadwal, laga timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada Minggu, 15 Desember 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kevin Dix dikonfirmasi akan menjalani sumpah WNI pada 7 November 2024. Lokasi prosesi tersebut pun tak biasa.
Proses kepindahan kewarganegaraan Dix saat ini tengah dibahas di Komisi 13 dan Ex-DPR RI, Senin, 4 November 2024. Gerak cepat akan dilakukan agar pesepak bola keturunan Belanda itu bisa sesegera mungkin tampil bersama Timnas Indonesia. BFC Copenhagen itu ditargetkan bisa diturunkan dalam 2 laga Timnas Indonesia terdekat, yakni melawan Timnas Jepang, 15 November, dan Timnas Arab Saudi, 19 November. Maka dari itu, proses pengambilan sumpah ditargetkan berlangsung 7 November 2024. Jadi, tanggal 15 November pertandingan, Timnas Indonesia versus Jepang, tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya, kata Ketua Komisi Ex-DPR RI, Hetifah Syaifudian, dalam keterangannya, Senin, 4 November 2024. Tanggal 7 November juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI. Selanjutnya, menurut Hetifah, proses kepindahan kewarganegaraan Dix memang dikebut dan diharapkan bisa secepatnya selesai. Hal itu dikarenakan kebutuhan Timnas Indonesia yang mendesak. Sebelumnya, PSSI mengungkapkan proses naturalisasi Dix mungkin baru akan rampung tahun depan. Namun, kabar terbaru ini membuka peluang dan memberikan harapan tersendiri. Belum bisa dipastikan apakah Dix akan bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Pasalnya, batas terakhir pendaftaran pemain untuk 2 laga itu pada 7 November, bersamaan dengan rencana sumpah WNI yang akan dilakukannya. Nama Kevin Dix juga tidak termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk 2 laga tersebut. Apabila sudah diambil sumpah WNI pun, ia masih harus menjalani perpindahan federasi. Patut dinanti apakah semua proses itu bisa rampung secepatnya atau tidak. Jika belum, maka Dix baru akan debut pada Maret 2025. Penyerang asal Brasil seharga 4,3 miliar rupiah blak-blakan bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Apakah pelatih Shin Tae-yong langsung meliriknya? STY dinilai masih membutuhkan sosok predator di lini depan Timnas Indonesia untuk menambah daya gedor skuad Garuda khususnya pada laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sudah ada sejumlah pemain naturalisasi di barisan depan tim merah putih seperti Ragnar Oratmangoen hingga Rafael Struwijk, faktanya skuad Garuda masih kesulitan memenangkan laga. Terbukti, Timnas Indonesia belum pernah meraih kemenangan dalam 4 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dengan hanya meraih 3 hasil imbang dan 1 kali kalah. Jai Itzes dan kawan-kawan memang sempat memberi kejutan dengan mengimbangi Arab Saudi 1-1, Australia 0-0 dan Bahrain 2-2, namun mereka harus takluk dari Cina 1-2 di laga terakhirnya. Dari statistik di atas, menunjukkan bahwa para pemain di lini depan Timnas Indonesia masih belum bisa memenuhi keinginan dari Shin Tae-yong, yakni mencetak gol lebih banyak lagi demi 3 poin. Meskipun, untuk bisa meraih kemenangan juga harus dibarengi oleh kesolidan dari para pemain Timnas Indonesia di semua lini termasuk barisan belakang. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan 6 laga lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, termasuk menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Jauh sebelum laga tersebut, skuad Garuda sempat santer diisukan akan mendapatkan pemain naturalisasi tambahan termasuk di lini depan. Sebut saja nama-nama seperti Mauro Zijlstra, Milian Manhoef, hingga Milano Jonathans menjadi deretan pemain depan yang digadang-gadang bisa dimasukkan dalam list calon pemain naturalisasi. Bahkan, beberapa di antara pemain keturunan Indonesia di atas sudah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi menjadi WNI demi bisa membela Timnas Indonesia. Rupanya, bukan hanya pemain keturunan Indonesia saja yang bersedia untuk dinaturalisasi menjadi WNI, juga ada pemain yang tidak memiliki darah Indonesia, salah satunya adalah Leo Gaucho.
Baru-baru ini, striker gacor milik Borneo FC itu secara blak-blakan menyatakan bersedia untuk dinaturalisasi menjadi WNI agar bisa memakai jersey timnas Indonesia di laga internasional. Sebagai informasi, Leo Gaucho merupakan sosok predator kelahiran 3 Agustus 2001 alias masih 23 tahun yang lahir dan besar di Brasil dengan memiliki tinggi badan 1,87 meter. Mengutip dari laman Transfermarkt, mesin gol asal Brasil itu memiliki harga pasar senilai 250.000 euro atau sekira 4,3 miliar rupiah. Leo Gaucho bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024 hingga 2025 tepatnya pada 1 Juli 2024. Meski baru gabung, striker Brasil itu langsung mencetak 3 gol di Piala Presiden 2024. Saat ini, Leo Gaucho sudah mengoleksi 6 gol di Liga 1 2024 hingga 2025 dan mencetak 2 gol pada 2 laga Borneo FC di Asian Club Championship 2024 hingga 2025. Wajar saja jika sang penyerang berusia 23 tahun itu disebut sebagai mesin gol Borneo FC di berbagai kompetisi musim ini.